Baik, saya akan menjawab soal ujian yang telah diberikan. Yang pertama, jelaskan peran avertebrata air dalam bidang kelautan, budidaya perairan, dan pemanfaatan sumber daya perikanan, serta contoh kasusnya. Jadi, avertebrata air seperti moluska, krustasea, dan echinodermata memiliki peran penting dalam bidang kelautan, budidaya perairan, dan pemanfaatan sumber daya perikanan. Berikut saya akan menjelaskan 3 bidang tersebut. Yang pertama, bidang kelautan, di mana avertebrata air seperti terumbu karang dan kerang memainkan peran ekologis dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Mereka seringkali bertindak sebagai bioindikator kualitas udara dan habitat. Terumbu karang yang dibentuk oleh koral menjadi tempat berlindung bagi banyak spesies laut dan melindungi pantai dari erosi. Selain itu, beberapa avertebrata seperti bintang laut berperan dalam menjaga rantai makanan dengan memangsa organisme yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem seperti bulu babi. Contoh kasusnya ini, peran terumbu karang di banyak wilayah pesisir Indonesia. Terumbu karang yang dibentuk oleh koral atau sejenis avertebrata menyediakan habitat bagi ikan dan organisme laut lainnya. Terumbu karang juga melindungi pantai dari abrasi dan ombak besar, serta menjadi tempat wisata yang mendukung perekonomian lokal. Yang kedua, di dalam bidang budidaya perairan atau aquaculture, banyak avertebrata air yang dibudidayakan untuk keperluan komersial seperti udang, kerang, dan tiram. Mereka memiliki nilai ekonomi tinggi karena menjadi sumber pangan dan komoditas ekspor. Dalam aquaculture, avertebrata seperti udang atau tiram juga membantu memperbaiki kualitas udara dengan menyaring partikel dan menjaga keseimbangan lingkungan kolam. Contoh kasus pada budidaya perairan ini ada budidaya udang, di mana budidaya udang atau Lithopenaus vannamei merupakan salah satu sektor penting dalam aquaculture di Indonesia. Udang memiliki nilai ekonomis tinggi baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Selain itu, usaha budidaya udang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penciptaan lapangan kerja. Yang ketiga, dalam bidang pemanfaatan sumber daya perikanan, avertebrata seperti cumi-cumi, kerang, dan lobster seringkali menjadi target utama dalam industri perikanan. Penangkapan dan pemanfaatan avertebrata ini sangat berperan dalam ketahanan pangan dan perekonomian nelayan. Namun, penangkapan ikan yang berlebihan dapat berdampak negatif, sehingga pengelolaan yang berkelanjutan sangat penting untuk menjaga ketersediaan sumber daya avertebrata ini. Contoh kasus pada bidang ini yaitu penangkapan lobster di Indonesia, di mana penangkapan lobster di berbagai wilayah perairan Indonesia memberikan pendapatan besar bagi nelayan. Namun, peraturan tentang ukuran minimum lobster yang boleh ditangkap dibuat untuk mencegah eksploitasi berlebih yang dapat menyebabkan penurunan populasi dan berdampak negatif pada kelestarian sumber daya. Pertanyaan kedua, faktor apa yang meletakkan pembagian subfilum atau kelas pada filum Protozoa, Rotifera, dan Coelenterata, sertakan contoh kasusnya. Jadi, pembagian subfilum atau kelas dalam kelompok Protozoa, Rotifera, dan Coelenterata didasarkan pada berbagai faktor yang mencerminkan perbedaan morfologi, fisiologi, cara hidup, dan karakteristik reproduksi masing-masing kelompok. Saya akan menjelaskan faktor-faktornya yang mendasari pembagian tersebut serta contoh kasusnya. Yang pertama ada protozoa, di mana protozoa adalah organisme uniseluler yang termasuk ke dalam kingdom Protista. Pembagian kelas pada protozoa didasarkan pada metode pergerakan, struktur morfologis, dan cara hidup. Faktor pembagiannya ada metode pergerakan, di mana protozoa dibagi berdasarkan struktur yang digunakan untuk bergerak seperti flagella, cilia, pseudopodipia, atau tidak bergerak sama sekali. Morfologinya struktur internal seperti adanya organel khusus atau bentuk tubuh. Cara hidupnya, beberapa protozoa adalah parasit, sementara yang lain hidup bebas di lingkungan perairan atau di tanah. Contoh subfilum atau kelasnya yaitu Mastigopora atau Flagellata, protozoa yang bekerja menggunakan flagella, contohnya Trypanosoma sp, penyebab penyakit tidur.
Sarcodina atau amoeba, protozoa yang bergerak menggunakan pseudopodopia, contohnya amoeba protus, organisme yang hidup di air tawar. Habis itu ada Ciliopora atau Ciliata, protozoa yang bergerak dengan silia, contohnya Paramecium sp yang sering ditemukan di lingkungan air tawar. Kemudian ada Sporozoa, protozoa yang tidak memiliki alat gerak aktif dan seringkali bersifat parasit, contohnya Plasmodium sp menyebabkan penyakit malaria. Contoh kasusnya pada film ini, Plasmodium sp yang menyebabkan malaria merupakan anggota kelas Sporozoa. Mereka dibedakan dari protozoa lainnya karena tidak memiliki alat gerak dan berkembang biak melalui spora dalam siklus hidupnya. Yang kedua ada Rotifera, di mana Rotifera adalah hewan mikroskopis yang umumnya ditemukan di lingkungan air tawar. Pembagian kelas pada Rotifera didasarkan pada struktur tubuh, alat gerak, dan sistem reproduksi. Faktor pembagiannya yang pertama ada morfologi, morfologi bentuk tubuh secara keseluruhan, terutama keberadaan atau ketiadaan corong mulut bersilia yang disebut corona. Sistem reproduksinya, beberapa Rotifera diproduksi secara seksual, sementara yang lain secara partogenesis, atau betina menghasilkan keturunan tanpa pembuahan dari jantan. Cara hidupnya, ada Rotifera yang berenang bebas, sementara yang lain menetap di substrat tertentu. Contoh subfilum atau kelasnya yaitu Monogonota, di mana Rotifera yang umumnya memiliki siklus hidup seksual dan aseksual. Contohnya Branchionus sp yang sering digunakan dalam aquaculture, Bedeloidea, Rotifera yang hanya diproduksi secara aseksual melalui partogenesis, contohnya Rotaria, Branchionus plicatilis, anggota kelas Monongota, sering digunakan dalam budidaya perairan sebagai pakan larva ikan. Kelas ini dibedakan dari kelas lain karena kemampuan mereka untuk diproduksi secara seksual maupun aseksual, tergantung pada kondisi lingkungan. Yang ketiga ada Coelenterata atau Cnidaria. Coelenterata juga disebut Cnidaria, adalah kelompok hewan invertebrata yang memiliki tubuh sederhana dengan dua lapisan sel atau diploblastik dan biasanya memiliki sel penyengat atau nematosid. Pembagian kelas dalam Cnidaria didasarkan pada bentuk tubuh, siklus hidup, dan jenis reproduksi. Faktor pembagiannya yang pertama ada bentuk tubuh, di mana Cnidaria memiliki dua bentuk tubuh utama, yaitu polip dan medusa. Polip adalah bentuk sesil atau menetap, sedangkan medusa adalah bentuk bergerak bebas. Siklus hidupnya, beberapa Cnidaria memiliki siklus hidup yang melibatkan kedua bentuk, yaitu polip dan medusa, sementara yang lain hanya memiliki salah satu bentuk. Struktur anatominya, perbedaan dalam bentuk anatomi tentakel, rongga tubuh, dan sel penyengat. Contoh atau subfilum kelasnya ada Hydrozoa, memiliki siklus hidup dengan tahapan polip dan medusa, contohnya Hydra sp, hidup di air tawar. Scyphozoa umumnya berupa bentuk medusa seperti ubur-ubur, contohnya Aurelia aurita atau ubur-ubur. Anthozoa hanya memiliki bentuk polip dan tidak memiliki tahap medusa. Contoh Acropora sp, karang pembentuk terumbu karang. Contoh kasusnya yaitu Aurelia aurita, spesies ubur-ubur dari kelas Scyphozoa, menonjol dalam siklus hidupnya yang lebih dominan dalam bentuk medusa. Perbedaan dalam struktur dan siklus hidup ini yang menjadi dasar pembagian kelas dalam Coelenterata. Kemudian soal nomor 3, mekanisme apa yang digunakan oleh filum Rotifera untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan? Jadi, filum Rotifera menggunakan beberapa mekanisme adaptasi untuk bertahan dalam perubahan lingkungan. Yang pertama ada kista dormansi atau kritobiosis. Rotifera dapat memasuki fase di dominansi yang dikenal sebagai kritobiosis pada kondisi lingkungan yang ekstrim seperti kekeringan, suhu ekstrim, atau salinitas tinggi. Rotifera mampu mengeringkan tubuh mereka dan menjadi kista yang tidak aktif. Dalam kondisi ini, aktivitas metabolik sangat rendah sehingga memungkinkan mereka bertahan dalam waktu lama hingga kondisi lingkungan membaik. Partenogenesis. Sebagian besar Rotifera bereproduksi melalui partegonesis, yaitu reproduksi tanpa pembuahan oleh penjantan. Ini memungkinkan populasi berkembang dengan cepat dalam kondisi lingkungan yang menguntungkan, tanpa ketergantungan pada kawin antara jantan dan betina.
reproduksi seksual dan aseksualnya, Rutifera mampu beralih antara reproduksi seksual dan aseksual tergantung pada kondisi lingkungan. Saat kondisi stabil, mereka sering menggunakan reproduksi aseksual atau parthenogenesis. Namun saat lingkungan menjadi kurang menguntungkan, mereka beralih ke reproduksi seksual untuk meningkatkan keragaman genetik yang membantu keturunan mereka memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik. Kemampuan filter feeding yang efisien, yaitu Rotifera adalah filter feeder yang efisien menggunakan korona atau struktur siliatid dan di kepala untuk menangkap partikel makanan dari air. Ini membantu mereka bertahan di lingkungan dengan sumber makanan yang terbatas. Toleransi terhadap fluktuasi lingkungan. Beberapa spesies Rotifera mampu mentoleransi berbagai kondisi lingkungan seperti variasi suhu, salinitas, dan pH. Ini membuat mereka sangat fleksibel dalam menghadapi perubahan habitat. Kemudian dengan kombinasi mekanisme ini, Rotifera memiliki kemampuan adaptasi yang sangat baik terhadap fluktuasi lingkungan yang sering terjadi di habitat air tawar maupun air laut. Soal yang keempat, sebutkan sejumlah manfaat positif dan dampak negatif organisme dari film Coelenterata bagi lingkungan perairan. Jadi, organisme dari film Coelenterata atau Cnidaria seperti ubur-ubur, anemon laut, dan karang memiliki berbagai dampak positif dan negatif terhadap lingkungan perairan. Kemudian manfaatnya yang pertama ada manfaat positif Coelenterata bagi lingkungan perairan, yaitu pembentukan ekosistem terumbu karang, di mana karang atau kelas Anthozoa membentuk terumbu karang yang menjadi salah satu ekosistem laut paling produktif di dunia. Terumbu karang menyediakan habitat bagi ribuan spesies ikan, moluska, dan organisme laut lainnya, mendukung keanekaragaman hayati laut. Yang kedua ada penyaring nutrisi. Beberapa Coelenterata seperti anemon laut membantu menyaring air dan menangkap partikel-partikel organik kecil yang membantu menjaga kualitas air dan siklus nutrisi di ekosistem laut. Yang ketiga ada penjaga keseimbangan populasi, di mana beberapa Coelenterata adalah predator penting di ekosistem laut, membantu mengendalikan populasi plankton dan ikan kecil. Ini membantu mencegah ledakan populasi yang bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Kemudian ada perlindungan pantai, di mana terumbu karang yang dibangun oleh Coelenterata bertindak sebagai pelindung alami terhadap erosi pantai dengan menyerap energi ombak dan badai. Ini melindungi ekosistem pesisir dan manusia yang tinggal di dekat pantai. Kemudian ada untuk sumber obat-obatan. Beberapa senyawa yang dihasilkan oleh Coelenterata, terutama dari spesies karang, sedang diteliti untuk penggunaan medis, termasuk senyawa yang memiliki potensi sebagai obat kanker dan antiinflamasi. Kemudian dampak negatifnya yaitu dampak negatif Coelenterata bagi lingkungan perairan. Yang pertama ada penyebab sengatan berbahaya, di mana beberapa ubur-ubur seperti box jellyfish atau Chironex flexkeri memiliki sengatan yang sangat beracun yang dapat berbahaya, bahkan mematikan bagi manusia dan hewan lainnya. Ini dapat mengganggu aktivitas perikanan, pariwisata, dan industri kelautan di daerah yang terdampak. Yang kedua ada invasi populasi ubur-ubur, di mana populasi ubur-ubur yang meledak akibat perubahan iklim, polusi, atau penurunan predator alami seperti penurunan populasi penyu atau ikan besar dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Mereka dapat mengurangi populasi plankton secara drastis yang merupakan sumber makanan penting bagi ikan kecil, sehingga mempengaruhi rantai makanan laut. Kemudian ada degradasi terumbu karang, di mana terumbu karang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan seperti pemanasan global dan polusi. Ketika karang mengalami pemutihan karang atau coral bleaching, mereka kehilangan simbiosis dengan alga yang memberi mereka energi. Ini menyebabkan kerusakan ekosistem terumbu karang yang berdampak pada keanekaragaman hayati laut. Kemudian ada efek samping dari kompetisi ruang, di mana Coelenterata seperti anemon laut dan karang dapat mendominasi ruang di dasar laut, menghambat pertumbuhan organisme bentik lainnya. Dalam kondisi tertentu, ini bisa mengurangi keanekaragaman spesies di area tersebut. Kemudian keterlibatan dalam penyebaran patogen, di mana dalam beberapa kasus organisme Coelenterata dapat berperan sebagai inang atau penyebar patogen laut yang dapat menginfeksi spesies laut lainnya. Dengan demikian, Coelenterata memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem laut yang sehat, tetapi juga bisa menyebabkan gangguan jika keseimbangan lingkungan terganggu. Sekian video dari saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.